saudara dan saudari semua yang saya kasihi, pada sesi yang kedua ini saya akan memulainya dengan menjawab beberapa pertanyaan dari para peserta. Dan seperti biasa pasti ada pertanyaan yang lucu-lucu, sehingga saya juga harus bersiap-siap menjawabnya dengan cara yang tidak kalah lucunya. Baik, pertanyaan pertama dari Rustandi. Selamat malam Mas Guru. Izin bertanya Mas. Dalam metafor ataupun dalam topo ing rame, di dalam hati ini suka terbesit. Terbesit sesuatu keinginan setelah melihat sesuatu. Jadi contohnya, habis lihat rumah bagus, habis lihat mobil bagus, langsung pengen. Nah, yang saya tanyakan, apakah boleh diucapkan di dalam hati? Nah, yang suka muncul itu ego atau apa? Saya tangannya masih agak sakit, tapi sudah bisa mentung sebetulnya. Ini adalah penanya yang layak dipentung. Gini. Spiritualitas murni yang saya ajarkan tidak boleh dan tidak layak sama sekali dibelokkan menjadi laku pesugihan. Kalau Anda lihat rumah bagus, lihat mobil bagus, lalu pengen, jelas itu munculnya dari ego. Karena Anda punya ilusi dengan punya rumah bagus, punya mobil bagus itu Anda bahagia. Anda kan nggak pernah mikir nanti bayar listriknya gimana, bayar pajaknya gimana, namanya juga Anda nggak pernah ngalamin kan? Saya kasih tahu ya, kalau Anda biasa tinggal di rumah tipe 36, listrik itu kan kisarannya ratusan ribu, 100.000 lah, 150 gitu ya. Terus Anda pindah ke rumah bagus, bayar listriknya 4 juta. Nah, Anda kan ngayal. Itu namanya, kalau bahasa Mbak itu namanya ngayal babu. Anda pikir dengan punya sesuatu yang lebih wah itu Anda akan bahagia. Padahal itu cuma hayalan kosong. Cuma ilusi, karena kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Dan yang namanya keinginan seperti itu pasti munculnya dari ego, itu bukan tuntunan Gusti. Gitu. Kalau itu bukan tuntunan Gusti, kalau itu adalah semata-mata ego, maka tidak usah diucap-ucapan dalam meditasi. Ya. Nggak usah pengen-pengen yang kayak begitu. Hidup dengan sewajarnya, Anda fokus bersyukur, Anda bekerja keras, terima apapun yang menjadi jatah Anda. Ya. Jangan belokkan ajaran spiritual ini menjadi ajaran pesugihan, tak tutuk tenan. Ajaran spiritual jelas tujuannya agar kita bisa menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati ini terkait erat dengan pemurnian jiwa. Semakin kita jiwanya murni, maka kita akan semakin bisa merasakan kebahagiaan sejati. Apa itu kebahagiaan sejati? Rasa bahagia yang muncul, yang tidak dipicu oleh faktor-faktor luar di dalam diri. Kalau Anda mendapatkan mobil bagus, terus bungah gitu ya, seneng, itu namanya kesenangan. Kalau Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda senang. Sekali lagi, itu namanya Anda mendapatkan kesenangan. Itu berbeda dengan kebahagiaan sejati yang sewajarnya dialami oleh siapapun yang menekuni jalan spiritual. Kebahagiaan sejati itu gini loh. Anda entah di dompet, entah di rekening, uangnya ya segitu-segitu aja, belum bertambah. Tapi tiba-tiba di dalam momen keheningan, Anda betul-betul bisa mensyukuri segenap anugerah yang nyata. Anda bersyukur atas hidup yang masih dijalani.
bersyukur atas apapun yang masih kita miliki. Sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan yang Maha Esa atau Sang Sumber Hidup mengasihi kita dengan murni dan tanpa syarat. Dan lebih jauh lagi, karena kita meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas, kita bisa merasakan sekaligus menyadari dari relung hati kita, dari pusat dada kita ini memancar satu energi yang membawa bahagia yang mendalam. Itu adalah bahagia yang memang muncul kita alami tanpa ada perubahan pada faktor eksternal, pada faktor di luar diri kita. Spiritualitas itu bukan untuk membuat Anda menjadi makin haus akan kesenangan. Spiritualitas itu tidak untuk membantu Anda memenuhi segala kesenangan egoistik Anda. Kalau yang kayak begitu bukan spiritualitas, kalau gitu namanya pesugihan. Dan di PM tidak ada pesugihan. Ya. Saya ingatkan, pada Anda yang memang mau mencari hal-hal seperti itu, silahkan keluar dari PM. Tidak ada tawaran untuk menjadi begini begitu yang sifatnya egoistik di pesawat dalam matahari. Kalau Anda niatnya begitu, Anda berarti salah masuk. Gitu. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kembali kepada kebahagiaan yang sejati. Kenapa kita jarang merasakan energi bahagia yang muncul dari relung hati kita? Satu, karena kita jarang hening. Kalau jarang hening itu, pikiran kan jadi berkelana ke sana kemari. Selalu terkenang akan masa lalu, menghayalkan masa depan, tidak menikmati momen. Kalau tidak hening, maka Anda tidak bisa menyadari adanya energi bahagia di dalam diri. Ya. Kedua, kalau Anda tidak murni, ibarat dia air yang mestinya memancar dari satu mata air, tertutupi salurannya. Tertutupi oleh luka batin Anda, tertutupi oleh segala hal yang sebetulnya dibuat tidak selaras oleh diri Anda sendiri. Maka supaya Anda bisa merasakan yang namanya kasih murni, bahagia murni itu, harus dimurnikan jiwa raganya, supaya mata air kebahagiaan itu betul-betul memancarkan kebahagiaan itu dan bisa kita rasakan. Ya, gitu. Jelas ya? Baik. Dynamic meditation. Ya. Sebetulnya ada dua kategori. Ada yang memang gerakannya itu sudah dibakukan dan kita tinggal mengikuti. Ya. Tapi kita sungguh-sungguh menghayati setiap gerakan yang kita sudah hafal. Ada. Ya, ini sering saya sampaikan pada teman-teman, terutama yang muslim ya, yang dengan satu dan lain alasan harus sholat 5 waktu. Ada gerakan, takbir, dan segala macam itu. Saya menyarankan jadikan itu sebagai dynamic meditation. Lakukan dengan penuh penghayatan. Nah, ada dynamic meditation yang tidak mengikuti pola baku tertentu. Gerakannya itu muncul karena mengikuti dorongan gerak yang muncul dari relung hati. Nah, sebetulnya Tai Chi itu masuk kategori yang ini. Maka tidak ada pembakuan gerakan dalam Tai Chi. Masing-masing orang mestinya beda. Tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Kalau Anda tidak jernih, kalau Anda di dalam badan Anda itu ada kuasa kegelapan, ada makhluk-makhluk alam bawah, maka sangat niscaya, sangat mungkin gerakan Anda itu sebetulnya yang menjadi sumber gerakannya adalah si makhluk tadi. Ini yang disebut sebagai tarik kesurupan. Ya, kalau di Bali seringnya disebut kerawuhan kan Pak. Kalau udah kerawuhan tuh kan wah, joget sendiri gitu ya. Bukan itu, kalau itu namanya trans. Itu Anda justru tidak sadar. Ya, Anda kehilangan kesadaran, Anda diambil alih kesadarannya. Itu sama sekali tidak disarankan. Maka buat teman-teman yang mau meditasi dinamik ini,
Anda harus concern, harus peduli dengan kemurnian jiwa. Jadi kalau jiwanya Anda belum murni, Anda secara energi masih jauh di bawah 100% gitu ya. Kalau bergerak begini begitu mengikuti gerak otomatis, Anda harus waspada, itu siapa yang menggerakkan? Gusti atau siluman kodok kan gitu. Ya, Anda harus betul-betul waspada. Nah, makanya buat kebanyakan teman-teman yang baru belajar, yang kejenian energinya 1%, 2%, 3%, berarti kan badannya banyak demitnya kan. Saya tidak menyarankan untuk meditasi dinamik dengan cara mengikuti gerak spontan, karena pasti diikuti gerakan sedemit gitu. Anda justru harus melawan itu dengan niatan yang sepenuhnya memurnikan jiwa dan raga, hanya berpegang kepada nafas yang natural gitu ya. Kecuali Anda sudah jernih, Anda silahkan melakukan tai chi dengan pergerakan yang muncul dari relung hati Anda gitu. Baik, kita lanjut. Bagaimana dengan ajaran Falun Gong? Kok senengnya tuh ya nanya-nanya, nggak saya ajarin gitu loh ya. Ya menurut Anda bagaimana? Sekarang Anda itu masuk ke PM. Kenapa enggak terus di Falun Gong? Aneh. Kalau Anda udah puas di sana, kenapa ke sini? Apa perlu saya usir? Nanti di Falun Gong nanya, bagaimana pesona matahari? Ya, kacau. Gimana sih? Saya tegas ya. Kenapa saya tidak membolehkan Anda mendua dalam hal pembelajaran spiritual ini? Karena tidak mudah menemukan ajaran-ajaran yang saling sinkron. Tidak mudah menemukan guru-guru yang saling harmoni. Kalau saya bisa menemukan perguruan yang betul-betul mengajarkan selaras dengan apa yang saya ajarkan, kalau saya bisa menemukan guru yang betul-betul juga tercerahkan seperti saya tercerahkan, saya mau silakan Anda belajar sama mereka saja. Gitu ya. Supaya apa? Supaya ya beban untuk mendidik orang bisa diambil alih oleh sebagian yang juga tercerahkan. Gitu. Tapi karena faktanya tidak mudah untuk tadi menemukan yang selaras, Anda harus memilih, kalau di sini ya di sini, kalau di sana ya di sana. Hasil kan Anda yang tanggung sendiri, bukan urusan saya. Ya. Saya bukan tidak bisa menjawab, bukan tidak mengerti. Sangat gampang saya menjawab pertanyaan kayak begini ini. Ya, cuma ini tidak bagus. Ya. Anda kalau memang sudah belajar di sana, ya di sana aja sudah. Ngapain kesini kesini? Kalau Anda kesini sudah, yang di sana lupakan, gak usah tanya-tanyain. Anda fokus belajar apa yang saya ajarkan, kosongkan gelasnya, gitu loh, ya. Karena kalau Anda dengan model kayak begitu, Anda nggak akan pernah berhasil sampai kapanpun juga. Saya jamin itu. Ya mestinya kalau Anda sudah belajar di PM, kan Anda ngerti apa yang saya ajarkan, apa pokok ajarannya, di sana kayak apa, kan gampang. Masa gitu ditanyain ke saya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Lao Tzu mendapatkan ajaran Tao ini? Yang pasti bukan dari sekolahan. Kini, saudara dan saudari yang saya kasihi, tokoh-tokoh yang disebut sebagai inventor atau penemu ajaran spiritual di masa lalu, pada umumnya adalah orang-orang yang tercerahkan, ya, termasuk yang kita kenali sebagai Lao Tzu. Sejauh yang bisa saya selami, sejauh yang saya bisa kenali, sejauh saya bisa terhubung dengan jiwanya beliau, saya bisa mengkonfirmasi bahwa Lao Tzu ini adalah sosok yang tercerahkan.
Dia memang meditatif, dia bisa hening, dia terhubung dengan Tao, dia memahami apa itu Tao, dia mengungkapkan kembali apa yang dia pahami tentang Tao, dia mengajarkan agar manusia itu hidup selaras dengan Tao. Tentu saja, ini adalah sebuah mekanisme yang lumrah umum terjadi pada siapapun yang tercerahkan, mendapat pengetahuan secara intuitif, mendapatkan pengetahuan karena terhubung dengan sumbernya. Dan itu tidak bisa tidak kecuali dalam keheningan. Sama saja dengan saya mengajarkan Tao kepada Anda, kan? Mekanismenya adalah karena saya hening, saya konsisten memurnikan jiwa dan raga, saya terhubung dengan Tao, saya menjadi mengerti apa itu Tao, saya ngungkapin tentang Tao kepada Anda. Ya begitulah caranya. Tentu akan berbeda dengan mereka yang melakukan pendekatan akademik. Kalau pakai pendekatan akademik, maka akan dibaca semua literatur. Dan tentu saja literatur itu belum tentu seutuhnya menggambarkan tentang Tao. Karena ada banyak penafsiran, ada banyak bias. Apalagi kemudian literatur yang muncul ribuan tahun silam dibaca lagi di abad sekarang. Apalagi sudah ditafsirkan, sudah diterjemahkan berkali-kali gitu ya. Tentu pasti ada faktor penafsiran dan pembiasan yang tidak bisa dielakkan. Ya. Dan nanti yang membaca belum tentu mengerti apa yang sebetulnya diungkapkan oleh Lao Tse karena dia tidak mengalaminya sendiri. Ya, gitu. Maka saya tidak akan terlalu detail memberikan ajaran Tao begini karena bukan itu yang paling penting. Yang penting adalah esensinya. Dan saya mengajarkan Anda cara supaya Anda bisa terhubung dengan Tao itu sendiri. Ya, gitu. Baik, kita lanjut. Ini soal pikiran. Siapa yang menggerakkan pikiran? Bagaimana pikiran itu bisa bergerak? Mari kita selami perlahan-lahan dengan hati-hati supaya Anda bisa mengerti. 1. Kalau kita bicara tentang pikiran sebagai sebuah fungsi, sebagai sebuah kerja di dalam diri kita, kita harus mengerti apa perangkat, apa organ di dalam diri yang terkait dengan pikiran itu. Secara sederhana, pikiran itu adalah fungsi dari otak kita. Jadi otak kita adalah organnya, perangkatnya, fungsinya namanya pikiran. Ketika kita memakai otak kita, maka kita berpikir. Yang nggak mikir, nggak pernah pakai otak. Makanya ada anekdot, negara kita ini, nanti kalau orang-orangnya pada mati, otaknya bisa dijual dengan mahal karena masih utuh, jarang dipakai. Itu anekdot yang sebetulnya tidak realistik. Kita ini jarang mikir, banyak orang Indonesia itu jarang mikir, tapi saat yang sama sayang sekali, bukannya utuh, dia rusak karena bukan mikir, ngayal. Udah ngayal ngedukun lagi. Aduh, bukannya mikir malah ngayal sama ngedukun. Ya otaknya rusak lah. Jadi mau dijual juga gagal laku. Nah, bagaimana otak ini bisa bekerja? Ya karena ada energi hidup. Makanya yang bisa mikir, bisa menggunakan otaknya hanya yang hidup, yang masih ada chi atau masih ada prana yang mengalir di badannya. Nah, tetapi siapa yang punya kendali atas pikiran itu? Ya kita, saya, Anda. Itu adalah satu entitas yang menempati tubuh ini, yang punya otoritas untuk menentukan kita mikir itu seperti apa. Jadi makanya Anda harus ngerti dulu, ada diri Anda sebagai jiwa yang sekarang ada di dalam tubuh fisik. Ada otak sebagai perangkat di dalam tubuh fisik Anda. Ada pikiran sebagai fungsi dari otak yang ada di dalam tubuh Anda. Maka Anda yang punya otoritas, punya kewenangan, punya kendali atas pikiran ini.
Mau dipakai fungsi yang mana, entah fungsi memori, entah fungsi imajinasi, entah fungsi analitik, entah fungsi kognisi, fungsi macam-macam itu, fungsi observasi, itu kita yang menentukan. Kenapa kita bisa kemudian menggunakan fungsi ini, fungsi ini, fungsi ini? Karena kita masih hidup. Kalau nggak hidup nggak bisa. Nah, di sini kemudian kita harus mencermati lebih jauh. Jadi ada bagian-bagian dari dalam diri kita ini yang bisa kita kendalikan, termasuk tadi pikiran kita. Tapi ada bagian diri kita itu yang dia jalan sendiri. Ya contohnya detak jantung. Emangnya kita ngatur tuh? Kan enggak, dia jalan sendiri. Ya. Dan banyak bagian di tubuh ini dia jalan sendiri sebagai sebuah subsistem yang luar biasa canggih. Nah, itu ada energi hidup yang menggerakkan. Dan di balik energi hidup itu ada siapa? Ya sang sumber hidup. Ada Tuhan di dalam diri kita itu yang menggerakkan semuanya. Tetapi Tuhan itu memberikan otoritas, memberikan juga kekuatan kepada kita untuk kemudian dengan itu semua kita memilih. Karena kita dikasih yang namanya kebebasan berkehendak. Nah, ketika kita memilih ada resiko. Ya, makanya kaitannya dengan pikiran itu. Kalau Anda banyak menggunakan pikiran untuk berimajinasi dalam konteks ngayal, maka Anda akan merusak otak Anda sendiri. Kalau Anda terlalu banyak minum kopi kenangan, terlalu banyak mengenang masa lalu, ya, Anda akan tenggelam di dalam duka yang muncul dari masa lalu itu. Tapi kalau Anda dengan sungguh-sungguh memilih untuk lebih banyak menggunakan fungsi observasi, mengarahkan observasi kepada momen saat ini di sini, itulah artinya Anda memilih untuk meditatif. Itulah yang memberi kemungkinan Anda untuk terhubung kepada Gusti dan tertuntun oleh Gusti yang bertahta di relung hati Anda. Udah gitu bolak-balik lah, ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pak Agus, ya. Kok yang namanya Agus nih kok ya lucu-lucu ya. Nggak di Kuningan, nggak di Bali. Aduh. Gini loh ya. Mau tahu, mau druid, mau Ahura Mazda, mau Tuhan, itu semua bisa dimanipulasi. Kalau Anda dirinya tidak murni, di badan Anda ada makhluk yang tidak selaras, ada makhluk alam bawah, ada demit itu ya, dengan segala bentuk dan rupanya itu. Maka dia bisa dengan gampang menyamar menjadi apapun. Dia bisa mengaku sebagai tahu. Juga Anda seolah-olah merasa bisa begini begitu karena digerakkan tahu pada digerakkan demit gitu ya. Untuk itulah maka gunanya belajar hening bersama seorang guru yang sudah menjadi pakar di bidang itu. Sehingga nanti dia akan bisa memberikan sebuah penilaian yang presisi, yang akurat. Anda itu sebetulnya digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh divine entity, atau digerakkan oleh demit, oleh darkness. Ya. Nah, saya harus mengatakan ini peringatan buat Pak Agus ya. Anda mulai kembali pada pola pedukunan Anda. Kejernihan tubuh energi Anda sekarang 1%, artinya apa? Ada banyak demit di badan Anda. Kalau Anda teruskan ini, Anda akan celaka. Ya. Silakan memilih. Saya sudah ngasih peringatan. Kenapa kadang-kadang saya berkata keras? Karena Anda itu dikasih kesempatan udah terlalu lama. Pada dableknya setengah mati. Ya. Diajari dengan cara yang paling sederhana, enggak juga dijalanin. Sibuk aja dengan ilusi sendiri itu. Sibuk aja dengan pikiran-pikiran sendiri yang nggak jelas. Terus maunya apa? Terus gabung di PM itu maunya apa? Karena kalau Anda betul-betul mengikuti proses yang sudah diajarkan, dibimbingkan, nggak mungkin Anda kayak begini. Nggak mungkin kalau Anda terstuck tuh nggak mungkin. Nggak mungkin kalau LOC di bawah 5 dulu gitu ya. Kalau betul-betul mengikuti apa yang saya ajarkan. Nggak mungkin badan itu penuh dengan demit kalau Anda mengikuti apa yang saya ajarkan.
Baik. Ada banyak simbol Tao ya. Salah satunya simbol Yin Yang. Ya, itu yang paling umum. Jadi kalau Anda googling saja tentang the symbol of Tao, nanti salah satu yang memang akan sangat dominan muncul itu adalah simbol Yin Yang. Simbol kekuatan maskulin dan feminin. Simbol dari dualitas di jagat raya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebetulnya apa makna dari dualitas itu? Ya, saya mau jawab beberapa pertanyaan yang lain dulu, nanti baru kita masuk ke sana. Dari Anita Ediati. Apakah Tao dan Sigma energi lainnya itu, Emerald energy, Diamond energy, Druid dan macam-macam adalah satu entitas yang sebetulnya keberadaan yang sama tapi hanya lain penyebutannya? Duh, selama ini Anda kemana aja, Mbak? Kan sudah saya katakan bahwa berbagai telitas yang saya sebutkan itu sebetulnya berbeda. Druid, Ahura Mazda, Tao, Golden Energy ya beda. Golden Energy, Emerald Energy ya beda. Ya. Tapi kesemuanya bersumber pada realitas yang sama. Jadi ini bukan seperti kita nyebut Tuhan, bisa disebut dengan Allah, bisa disebut dengan Yahweh, bisa disebut dengan God, bukan begitu. Ya. Kita sedang membahas divine existence, divine reality, yang merupakan derivasi dari kekosongan yang tanpa batas ini. Kita bicara tentang realitas yang merupakan turunan dari sang sumber hidup. Yang ini tentu berbeda-beda satu dengan lainnya. Jadi Druid dengan Tao itu berbeda. Tao dengan Ahura Mazda itu berbeda. Ya. Bukan sebutannya berbeda, memang eksistensinya berbeda. Ya, gitu. Baik, masih banyak ya. Kita lanjut. Tadi saya sudah sebutkan, buat Anda yang kejenihan tubuh energinya rendah, jangan hanyut dengan dorongan gerak yang spontan. Anda harus kendalikan, karena itu pasti bukan dari Gusti, itu pasti dari DF atau dark force atau demit yang ada di badan Anda. Ya. Seperti Bu Nur Hayati ini, tingkat kejenihan tubuh energinya cuma 3%. Jadi kalau Anda bergerak begini begitu, itu pasti gerakan demit, nggak mungkin gerakan dari Gusti. Maka kendalikan. Justru Anda harus fokus ya dalam kesadaran penuh, memutihkan jiwa Anda, membuat tubuh Anda itu kembali sebagai tempat yang murni, tempat yang suci, tidak dijadikan sebagai kos-kosan para demit. Ya. Kos-kosan aja masa apartemen, Pak? Ya, oke, gitu. Dari Franz Hermanus. Meditasi bisa dilakukan kapan saja. Lalu apakah ada waktu yang paling istimewa untuk melakukan meditasi hening? Ini warga PM bukan ya? Baru gabung. Oh. Jadi saya maklumilah pertanyaan seperti ini. Kenapa? Jangan dipentung dulu. Iya, baiklah. Maka saya tanya dulu, jangan sampai salah pentung kan.
Waktu yang paling istimewa bagi Anda untuk melakukan hening adalah waktu di mana Anda tergerak untuk melakukannya. Ya, jadi tidak ada acuan bahwa yang istimewa adalah ketika bulan purnama, ketika tengah malam jam 2 malam, nggak ada. Ya. Kapanpun di mana Anda tergerak oleh sesuatu di dalam diri Anda untuk melakukan keheningan, melakukannya dengan penuh kesungguhan, maka itu bisa menjadi momen meditasi yang istimewa. Ya. Jadi nggak usah nyari-nyari jam yang istimewa. Karena secara faktual, meditasi yang sangat mendalam itu pada setiap orang bisa berbeda jamnya. Ya. Pada diri Anda juga bisa beda-beda. Di hari ini bisa jadi yang paling asik itu ketika bangun tidur. Tapi besok bisa jadi ketika mau tidur. Bisa jadi justru di kantor ketika ada senggang waktu kita meditasi mendalam sekali. Gitu. Jadi sama sekali tidak terpaku pada waktu, kapanpun bisa. Ya. Makanya sekali lagi Anda untuk case meditasi formal lakukan kapanpun Anda bisa. Yang penting Anda melakukannya dengan penuh kesungguhan. Nah, di luar waktu itu belajarlah untuk melakukan meditasi informal atau topo ing rame. Ya, begitu. Ini dari Pak Agus lagi ya, Pak Agus yang nakal dari Bali ini. Ketika saya mengajarkan tentang realitas keberadaan ilahi, maka saya bicara tentang sesuatu yang praktis, sesuatu yang bisa terdaya gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya bicara tentang Tao, maka biarlah dengan kesadaran yang murni, dengan keterhubungan kepada Tao itu, maka gerak pikir, kata-kata, dan perbuatan kita bisa berlandaskan Tao itu, bisa memuat kekuatan Tao itu. Tapi jangan salah dalam niat atau intensi, jangan salah mikir ya. Jadi nanti Anda berafirmasi karena Anda lihat cewek cantik, dengan kekuatan Tao mendekatlah dia pada saya. Nggak gitu juga, tak tonjok nanti yang gitu-gitu ya. Atau karena sedang belajar Tao, kita malas ngambil anduk yang jauh, mendekat. Ya nggak gitu saudara. Ya. Jadi kembali dasarnya adalah hening, pasrah total. Menyadari Tao itu secara natural di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, dalam setiap pergerakan atau dinamika di badan kita sendiri di alam semesta, tanpa ada niatan-niatan yang egoistik, tanpa harus mengafirmasi yang tujuannya juga egoistik, ya begitu. Nah, justru tadi saya sudah sampaikan bahwa lewat hening yang benar, keterhubungan dengan Tao ini, maka hidup kita menjadi harmoni. Maka salah satu ajaran pokok dari Lao Tzu adalah Wuli, dancing with universe. Ya, menari bersama semesta. Apa itu artinya? Artinya adalah segenap gerak pikir kita, kata-kata dan perbuatan kita sepenuhnya menjadi harmoni atau selaras dengan gerak semesta itu sendiri. Dan tentu saja itu hanya akan terjadi kalau setiap gerak pikir, kata-kata, dan perbuatan itu hanya mengikuti titah dari Gusti yang bertahta di relung hati. Ketika Anda sepenuhnya mengikuti itu, maka Anda ada dalam ritme yang sama, harmoni dengan ritme dari alam semesta. Contoh konkret dari menari bersama semesta itu bagaimana? Gini,
Kalau Anda sudah bisa betul-betul mendengarkan atau mengerti apa tuntunan Gusti, maka ikutilah itu. Kemana Anda melangkah, Anda mengikuti tuntunan Gusti. Anda berbuat apa, Anda mengikuti tuntunan Gusti. Tapi untuk sampai ke level ini kan tidak gampang, karena kita nanti harus memilah dan memilih yang muncul dalam diri itu tuntunan Gusti atau tuntunan dari yang lain. Apakah itu kehendak Tuhan, apakah itu maunya ego. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail. Saya mau mengedepankan dulu tentang prinsipnya. Dengan catatan Anda telah dimurnikan lewat keheningan, Anda kemudian bisa menangkap apa tuntunan Gusti yang muncul sepanjang waktu. Maka setiap kita sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Gusti itu, maka kita berarti sedang menari bersama semesta. Ya. Misalnya di satu momen saya digerakkan untuk ke Bandung, maka saya berangkat ke Bandung. Ya. Di momen lain digerakkan ke kota yang berbeda, saya ikuti itu. Kita tidak ada kalkulasi untung rugi, tidak ada namanya pertimbangan rasional begini begitu karena pengen ini dan itu. Hanya mengikuti apa yang merupakan tuntunan Gusti. Nah, gerak kita seperti itu yang disebut sebagai menari bersama semesta. Ya. Kita melakukan kerja apa, di mana, bersama siapa. Ketika itu hanya semata-mata tuntunan dari relung hati kita yang muncul dari Gusti yang bertahta di sana, dan kita mengikutinya, maka semua pergerakan kita menjadi apa yang kita sebut sebagai menari bersama semesta. Ya. Nah, maka saya bisa katakan, saya sudah mempraktekkan ini lama. Ya. Yang namanya Wuli, Dancing with Universe ini, itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Setiap langkah hanya mengikuti apa yang merupakan titah Gusti. Ya, dan ini yang sebetulnya saya ajarkan kepada Anda. Makanya kenapa Anda harus betul-betul mempraktekkan keheningan yang benar, supaya Anda semakin dimurnikan, supaya bisa menangkap titah Gusti di dalam diri. Nah, pada level yang paling mendasar, sikap menari bersama semesta ini adalah tidak memberontak atas apapun yang sudah kadung muncul dalam kehidupan kita. Menerima apapun yang memang sudah datang dalam kehidupan kita. Apapun itu. Ya. Entah itu menyenangkan kita maupun tidak, kita menerimanya. Maka itu adalah level yang paling bersahaja dari yang disebut sebagai menari bersama semesta. Tidak mengeluh, tidak memberontak. Ya. Itu adalah bagian dari menari bersama semesta. Baik, gini. Salah satu problema manusia yang bisa kita temukan bersama, dan saya dulu pernah mengalaminya, Anda pernah mengalaminya, atau Anda masih mengalaminya, adalah apa yang disebut sebagai luka batin. Luka batin ini muncul karena penolakan, karena pemberontakan terhadap sebuah realitas. Ya. Luka batin bisa muncul dari sebuah relasi asmara. Karena yang dicintainya tidak berbuat seperti yang kita mau, kita hatinya terluka. Lukanya dipupuk terus dengan merasa kecewa. Ya, begitulah jadinya. Ya. Itu namanya kita tidak sedang menari bersama semesta, tetapi memaksa semesta untuk mengikuti apa mau kita. Dan tidak akan pernah terjadi seperti itu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam hidup ini yang kita bisa lakukan adalah bekerja yang terbaik, melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas dalam hal apapun juga. Tapi kalau kita tidak mau menderita, yang harus dilakukan adalah setelah itu semua dilakukan dengan cara terbaik, kita tidak melekat kepada hasilnya. Kita menerima apapun yang itu memang sesuai dengan keadilan dan kasih Tuhan. Kita menerima apapun yang memang datang dalam kehidupan kita. Ya. Contoh, kalau Anda punya pasangan, punya suami, punya istri, ya,
Suami dan istri ini bertindak tidak seperti yang kita mau. Nah, kalau kita tidak menerapkan prinsip dancing with universe, kita akan marah, akan kecewa, akan memupuk luka batin di dalam diri kita. Suamiku tidak lagi seperti yang aku mau. Dia sudah berubah. Hatiku lara, dan seterusnya. Pilu, pedih. Nah, sebetulnya itu adalah pilihan dibuat sendiri karena kita memberontak. Kita tidak menerima bagaimana gerak semesta di luar diri kita. Nah, kalau kita dalam kesadaran lebih murni, suami mau berbuat apa, istri mau berbuat apa, pasangan berbuat apa, itu kan sebetulnya pilihannya dia dengan risikonya tanggung sendiri. Tapi soal kita bahagia apa tidak, itu kan pilihan kita. Nah, seringkali kita itu menyusahkan diri dengan menjadikan apa yang dilakukan pasangan itu sebagai pemicu untuk susah dan senangnya diri kita. Kalau lagi ngepas sesuai dengan yang kita mau, kita senang, lagi kagak kita misuh-misuh atau muring-muring. Ya susah hidup kalau begitu caranya. Kalau Anda belajar spiritual, Anda bisa memastikan kebahagiaan itu Anda jamin sendiri dengan pilihan-pilihan Anda sendiri. Kalau Anda punya pasangan, ya sudah biarkan dia sedang bertumbuh, belajar, berproses untuk mengikuti apa yang menjadi gerak semestanya. Ya, toh kalau dia nanti berkhianat kepada Tuhannya, yang nanggung siapa? Ya kan dia sendiri. Gitu. Tapi jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan karena tingkah pola pasangan, kan susah. Hidup kayak begitu itu dibuat rumit namanya. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kan sama saja saya juga di zaman dulu adalah bagian dari manusia yang penuh dengan luka batin, ya, karena pasangan, karena atasan, karena teman dan macam-macam. Tapi saya memilih dengan tegas untuk tidak terus-menerus memelihara luka batin itu. Saya sembuhkan secara bertahap. Luka batin pada pasangan saya sembuhkan sehingga tidak ada lagi sedikit pun luka batin terhadap pasangan. Sehingga saya tidak lagi kemudian terbebani, tidak lagi dihambat oleh rasa marah, kecewa karena relasi yang buruk di masa lalu. Saya memilih untuk kemudian melepaskan diri dari neraka kehidupan untuk menemukan hidup surgawi saat ini dan di sini. Dan itu juga saya terapkan untuk urusan-urusan yang lain. Ya. Nah, itu pilihan Anda. Anda mau kayak apa kan Anda yang milih. Ya, jadi silahkan Anda renungkan. Ya. Jangan menjadikan masalah Anda itu sebagai faktor penghambat Anda di dalam bertumbuh secara spiritual. Jangan membiarkan kebahagiaan yang sesungguhnya, hidup surgawi itu hilang sirna karena kebodohan kita sendiri dalam menyikapi semua tantangan yang ada. Jangan biarkan tindakan orang lain itu menjadi penentu kita bahagia apa tidak. Ya, karena sangat rugi kita kehilangan kebahagiaan oleh satu faktor yang tidak bisa kita kendalikan, yang repot. Kita jadi bahagianya kalau lagi ketemu dengan orang yang bersikap seperti yang kita mau, kan repot. Masalahnya adalah orang seringkali tidak bersikap seperti yang kita mau. Ya menderita teruslah hidupnya. Ya. Oke. Oke. Baik. Ini ada Pak Abdul Muiz yang selalu sibuk dengan sensasi. Kalau meditasi begini begitu sudahlah ya. Nggak usah ditanyain begitu, karena nanti Anda 1000 kali meditasi akan ada 1000 kali sekian sensasi. Ya. Nggak penting gitu tuh. Pokoknya apapun terjadi Anda nikmatin, Anda terima. Tetap ikuti apa yang saya ajarkan. Selalu kembali untuk merasakan, menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Mau badan kayak diikat, kayak nanti badan kayak ditutup-tutup, terserah. Nggak penting. Ya. Yang penting adalah ketika Anda nanti terus kembali untuk menyadari nafas. Sampai pada titik Anda betul-betul bisa menyadari keterhubungan dan kesatuan dengan Gusti dalam diri. Pemurnian terjadi. Yang penting itu nanti hasilnya apa? Jangan sampai kayak Mas Andika nih ya, merasakan menyatu dengan kekosongan absolut ya.
gitu. Tapi LOC 10 ya percuma kan ya kayak gitu tuh. Ya, ini contoh. Andika sekarang sudah lebih waras, nggak kayak begitu. Ya. Nah, yang lain jangan ngikutin kayak begitu, sudahlah. Mau sensasinya kayak apa? Balik lagi, tujuan meditasi itu pemurnian jiwa. Balik lagi, tekniknya yang benar, nikmati setiap prosesnya, bersyukur atas anugerah yang ada dan nyata, dan seterusnya. Ya, gitu. Oke? Masih banyak ternyata. Tuh, ini tanyanya ada aja nih. Bagaimana bedanya gerakan-gerakan semesta sebelum dan sesudah pengaruh Tao? Maksudnya gimana gerakan semesta yang mana ya? Rumit banget terpikirnya ya manusia tuh ya. Gini, belajarlah untuk fokus kepada hal-hal yang nyata dalam hidup Anda. Jangan berspekulasi tentang hal-hal yang jauh di luar penalaran Anda. Ya. Sekarang yang penting itu, gerak dalam hidup Anda keseharian itu yang menentukan siapa, yang menentukan apa. Nah, maka mau saya bahas. Di dalam diri kita ini ada jiwa, ada tubuh, ada pikiran. Ya. Di dalam diri kita juga ada esensi dari sang jiwa yang disebut sebagai Gusti. Nah, semua bagian ini bisa punya kehendak, bisa punya pertimbangannya masing-masing. Ya, saya kasih contoh. Tubuh Anda itu punya keinginannya sendiri, tapi keinginan dari tubuh ini itu pasti natural, instingtif. Kalau lapar, dia pengen makan, haus, pengen minum, capek, ngasuh, tidur. Ya. Nah, sebetulnya tubuh ini dengan segala hasratnya sangat bersahaja. Ya. Misalnya lapar, emang makan berapa piring? Sepiring aja udah kenyang. Paling bantu 1,5 atau 2 piring kan. Kalau rewok, kalau bahasa Sundanya itu. Tahu nggak rewok? Rewok itu makannya banyak. Rakus. Ya. Nah, yang nanti akan membuat hasad badani ini terkooptasi sehingga menjadi tidak sederhana adalah kehendak dari si ego. Ya. Misalnya, perut kita sudah lapar, tapi kita tidak fokus untuk membuat kenyang, tapi membuat kita senang. Maka kita cari menu makanan yang paling enak menurut preferensi kita. Kalau itu sudah permainan dari ego. Keinginan untuk makan makanan yang enak sesuai selera itu namanya keinginan ego. Keinginan untuk makan yang mahal yang membawa gengsi tertentu itu keinginan ego. Ya. Beda dengan lapar pengen makan, itu keinginan tubuh. Tapi pengen makan di mana, makan apa, itu keinginan ego. Nah, manusia itu harus mengerti di setiap momentum itu yang muncul mana dan memilih mana yang menyelamatkan. Oke. Nah, dalam hal makan nih, pikiran selain nanti ada bagian yang itu disebut sebagai pikiran egoistik karena pengen ini pengen itu, ada pikiran yang sebetulnya basisnya adalah apa yang kita kenal sebagai akal sehat. Dia nimbang-nimbang, kalau makan di sana harganya cocok nggak dengan budget. Toh sebetulnya dibutuhkan adalah kenyang, bukan gengsi. Nah, itu namanya akal sehat.
Nah, ada lagi. Ya, dalam badan kita itu yang disebut sebagai suara jiwa. Suara jiwa itu pengen keselamatan. Bukan pengen kesenangan. Tuntunan Gusti itu mengarahkan pada keselamatan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jiwa. Jadi urusan makan aja tuh, kalau mau Anda selamat itu harus merenung dulu. Jangan asal mbadok aja. merenung sesuai dengan petunjuk kantong dan Gusti. Salah. Ya. Oke. Nah, yang namanya kita hidup sesuai dengan Tao itu adalah kita hidup mengikuti tuntunan Gusti, makan yang selaras, yang bersahaja, sesuai dengan kondisi yang melingkupi kita saat itu. Bukan berarti nggak boleh makan enak, tapi sesuai dengan apa yang memang menjadi tuntunan keselamatan dari Gusti pada saat itu, ya. Gitu. Jadi bukan juga kalau kita mengikuti ajaran spiritual, mengikuti Tao ya harus pokoknya nasi, ikan asin, sambelnya nggak mesti gitu juga. Ya kadang-kadang makan di mana gitu ya. Tapi semuanya itu bukan karena pertimbangan egois, tapi karena memang ya harmoni saja sesuai dengan tuntunan Gusti gitu loh. Ya. Nah, maka Anda mestinya mikir yang gini aja, nggak usah mikir yang enggak. Cara menerapkan taunya itu begitu. Termasuk soal beli tas, beli pakaian, beli apa aja, sepatu ya. Belajar untuk coba memilah-milah. Oh, ini kalau pengen tas bermerek, ini suara Gusti apa suara ego? Itu belajar memilah. Gitu. Oh, kalau mulai ada kalkulasi, oh sebetulnya kita nggak butuh tas yang mahal-mahal, yang cukupnya aja. Itu akal sehat atau bukan? Ya, ya sama, salon juga begitulah. Pokoknya ini mulai terapkan pada hal-hal yang paling mendasar gitu loh ya. Gitu. Karena spiritualitas itu bukan tentang hanya merem, bukan. Spiritualitas itu tentang bagaimana Anda menjalani hidup dengan kesadaran penuh, dengan pilihan-pilihan yang tepat. Pilihan tepat yang kemudian menyelamatkan. Menyelamatkan bukan hanya secara fisik kemudian Anda selamat, tetapi juga tubuh karma Anda tidak terterahkan oleh dosa karena keinginan egoistik gitu loh. Ya. Oke. Baik, berikutnya. Salah satu ajaran mendasar di dalam Tao adalah pengenalan akan dualitas, dualitas yang natural. Ada yin, ada yang. Ada kekuatan feminin, ada kekuatan maskulin. Dalam diri kita itu jelas selalu ada dua elemen kekuatan itu, ya. Entah Anda laki-laki, entah Anda perempuan, Anda pasti ada elemen yin dan ada elemen yang. Ketika Anda sedang betul-betul menjadi lembut, ya. Misalnya ada kucing kecil, Anda kasih makan, Anda Anda asuh, itu berarti yinnya yang sedang dominan. Tapi kucingnya nakal, terus kita gas, diam. Nah, itu yang. Nah, pengasuh kucing itu harus bisa membangun keseimbangan yin dan yang, kalau enggak ribet nanti. Nah, ketika kucing diarahkan ininya beraknya di mana, itu sudah itu elemen yang. Ya. Tapi sakit dielus-elus, dikasih makan, diminum, itu yin. Ya. Gitu loh ya. Loh, penerapan yin yang itu ya sederhananya begitu. Oke. Nah, ini juga dalam mendidik itu saya menerapkan dua hal ini. Kadang saya bisa sangat lembut, kadang saya bisa sangat tegas dan dikatakan galak gitu ya. Gitu. Karena kalau kita lembut jadinya Pak Tino Sidin. Bagus. Monggo. Bubar sekolahnya. Aduh, orang pada ngawur. Saya. Bagus. Oh ya, bubar sekolahnya ya. Jadi sebagai pembimbing, sebagai guru itu yin yang ini harus dalam keseimbangan. Tahu kapan lembut, tahu kapan tegas, ya.
Begitu. Oke. Sebelum pakai yang namanya sejati, pakai akal sehat gitu loh. Ya. Yang namanya orang tercerahkan, orang bijaksana itu ya kalau ngomong benar, ngomongnya dimengerti, tingkah lakunya bisa diteladani dan seterusnya, udah gitu aja kok susah. Ya. Apalagi pakai rasa sejati. Kalau kita pakai sejati itu orang yang dibilang macam-macam itu tuh ketahuan isinya apa aja, demitnya berapa, sarafnya rusak apa kagak. Ya kan nggak usah saya bongkar yang gitu-gitulah. Ya, Anda jangan goblok-goblok amat lah jadi orang tuh lah. Ya. Apalagi udah ikut PM masih goblok, itu keterlaluan, tak pecat juga lama-lama. Nih, ini lagi yang. Aduh, ini lagi nih ya. Kalau hidup kurang bisa berteman, kurang bisa komunikasi, itu karena apa ya? Itu karena Anda nggak pede, saudara. Aduh. Falun Gong tidak sama dengan ajaran Tao. Ya, ini tanya lagi nih Amir Mulia. Coba Anda cek kan. Gini loh. Tadi ada pertanyaan dari Mas Eko pas istirahat. Apa kaitannya antara Buddhisme dengan Tao? Begini. Kalau kita melihat fakta sosial, sebagai institusi, sebagai religion, keduanya ini kompetitor. Bersaing mendapatkan pengikut di tanah Cina. Gitu. Apalagi kalau Anda suka baca buku Shaolin, buku ini apa namanya, Kopingho gitu, itu akan tahu tuh persaingan antara biara-biara Shaolin Buddhis dengan yang padepokan-padepokan Tao. itu fakta sosial ya. Jadi karena masing-masing sudah jadi institusi yang seolah-olah berbeda ajarannya. Tapi kalau Anda melacak kepada akarnya, ya, dan ini tidak ada dalam referensi dimanapun nih, silakan Anda carilah. Sebetulnya Tao, Buddhisme, Zen itu mengacu kepada realitas jiwa ilahi yang sama. Ya. Jadi, sang jiwa ilahi ini, dia bisa berinkarnasi sebagai Lao Tse, maka lahirlah yang namanya Tao. Dia bisa berinkarnasi sebagai Buddha Amitabha, maka lahirlah namanya Buddhisme. Dia bisa lahir sebagai tokoh yang disebut sebagai Sambo Hirata di Jepang, maka lahirlah Zen. Isinya sama aja begitu. Ya, cuma konteks bahasanya bisa berbeda. Beberapa terminologinya bisa berbeda. Gitu. Ya. Jadi, sebetulnya kalau kita mengacu kepada esensinya, tidak ada perbedaan antara Tao, Buddha yang sejati, dan Zen. Makanya saya sebetulnya penasaran sejak kapan Buddhism itu mengatakan bahwa dunia material ini adalah ilusi. Sejak kapan Buddhism itu mengatakan bahwa tidak ada yang namanya personal ego. Saya juga penasaran sejak kapan Buddhism itu tidak mengakui yang namanya soul dan mengakui yang namanya diri sejati. Karena di ajaran awalnya itu semua adalah hal-hal pokok yang memang justru menjadi poros dari pengajaran. Bagaimana mungkin kita mendapat pencerahan kalau kita menyangkal di sejati? Bagaimana mungkin kita mengerti tentang evolusi jiwa kalau kita menyangkal adanya jiwa itu sendiri? Ya. Bagaimana mungkin kita tercerahkan kalau kita menyangkal Tuhan? Ya. Ini hal-hal yang nanti akan kita selami lebih jauh. Tetapi saya mau menegaskan bahwa sebetulnya para tokoh Avatara yang merupakan inkarnasi dari jiwa ilahi yang sama ini, ajarannya sama. Cuma konteks bahasa dan budayanya bisa berbeda. Ya. Allah sok tahu banget ini, suka marah nih, salah paham apa. Kamu itu salah paham melulu. Sekali-kalinya muncul kebaca dimarahin lagi ya. Terus kamu udah ikut webinar berkali-kali, LOC 1 melulu. Gimana coba?
Nih, saya jawab langsung ya. Yang namanya Rizka Maharani sampai batuk karena mengukur elosinya berat sekali. Anda itu sampai detik ini walaupun sudah ikut webinar berkali-kali belum bisa hening. Kuota heningnya itu di bawah 1%, elosinya juga 1 ke bawah. Terus mau apa? Anda banyak nulis, banyak begini begitu, tapi Anda nggak serius belajar, terus buat apa? Itu yang membuat saya hingga detik ini tidak mengasihi Anda untuk masuk ke grup PM. Percuma sebelum Anda ada perbaikan. Karena di grup PM sudah banyak yang kayak Anda. Aduh, cukuplah. Ya kecuali Anda ada perbaikan ya dari webinar satu, webinar lain, ada perkembangan, tak masukin grup PM sekarang juga. Lawang saya aja mau mecatin beberapa murid ini, minggu depan lah nunggu tangan saya sembuh total. Oke teman-teman semua, sudah malam ya, kita jumpa lagi di webinar minggu depan dengan topik yang lebih asik lagi, atau minimal sama asiknya dengan hari ini. Nanti kita akan tunggu gerak semestanya seperti apa. Selamat bertumbuh, selamat belajar. Jangan abaikan perlunya dengan cermat memahami apa yang saya sampaikan. Jangan membiaskan ajaran saya dalam keheningan ini untuk kepentingan egoistik Anda. Betul-betul lakukan meditasi formal dan informal ini demi pemurnian jiwa. Ya. Lakukan terbaik. Saya memberkati Anda semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih.